Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong on cam ya, Mas Mbak. Baik, Mbak. Malam ini sebenarnya sukarela. Jadi artinya walaupun Mas Mbak nggak hadir pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Cuman saya agak nggak tega untuk tidak memberikan latihan gitu. Baik, ini Mas Mbak. Besok itu kita ujian jam 1:30, kemudian soalnya yang berhitung, yang ada hitung-hitungannya, itu 2 soal, kemudian soal yang pertanyaan yang sifatnya konseptual itu 5. Jadi yang soal 5 itu soal pertanyaan konsep, itu jawabannya singkat, nggak panjang. Kemudian yang dua itu perhitungan. Nah, yang perhitungan besok itu, yang 2 soal itu akan kita bahas hari ini. Jadi itu sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya, itu terkait pemilihan alternatif. Jadi kalau kita punya 2 alternatif, baik investasi ataupun yang lain, itu kita diminta untuk memilih berdasarkan beberapa kriteria, ya. Nah, soal itu atau metode itu ada penerapan khusus di bagian perawatan, maintenance, sehingga disebut sebagai replacement analysis. Konsepnya bukan hal baru, Mas Mbak. Benar-benar menggunakan ya pemilihan alternatif. Bisa menggunakan net present value, bisa menggunakan IRR, bisa menggunakan A, juga bisa menggunakan yang lain. Ya. Nah, Mas Mbak, kalau contoh soal yang saya berikan malam ini kalian bisa mengerjakan dengan baik, besok pasti bisa dengan baik mengerjakannya. Karena secara konsep sama, soalnya hanya beda angka, beda cerita, ya. Langkah-langkahnya ataupun pemahamannya akan sama. Jadi malam ini memang judulnya itu latihan. Jadi artinya kalian bertanyalah sampai benar-benar mengerti. Kalau nggak ngerti ya tanya. Mungkin bisa dibantu oleh saya, bisa diskusi dengan yang hadir di sini, saling membantu, gitu ya. Baik, saya mulai, Mas Mbak. Kalau kurang jelas, kurang suaranya mungkin nggak jelas, tolong diinstruksi. Baik. Jadi penerapan ini, yang khusus ini disebut sebagai replacement. Replacement itu penggantian. Ya, replacement itu penggantian. Nah, sebelum ke sana, saya mulai dulu dengan konsep begini, Mas Mbak. Alasan suatu alat itu diganti. Mesin itu diganti. Mobil, truk tidak digunakan lagi. Itu alasannya apa? Ya, baik. Nah, pertama harus kita pahami bahwa ada yang namanya umur teknis dan umur ekonomis. Ya, ada yang namanya umur teknis, ada yang namanya umur ekonomis. Recording in progress. Kalau
umur teknis itu bicara secara teknis, secara engineering. Apakah mesin ini masih bisa digunakan atau tidak? Apakah truk ini masih bisa jalan atau tidak? Bisa mengangkut barang atau tidak? Itu teknis. Artinya masih bisa digunakan atau tidak. Pertanyaannya adalah mesin ini, truk ini bisa digunakan sampai berapa tahun ke depan? Itu umur teknis. Dan di dalam ekonomi teknik, ya, engineering ekonomi, itu ada konsep lain yang disebut sebagai umur ekonomis. Suatu alat, suatu mesin, itu mungkin bisa digunakan, bisa dioperasikan, namun tidak ekonomis. Ya, jadi di bahasan kali ini, kalian nanti akan diminta menghitung suatu mesin, alat, itu umur ekonomisnya berapa tahun. Gitu ya. Dari penjelasan itu, maka kita bisa simpulkan bahwa umur ekonomis tidak bisa melebihi umur teknis. Gitu ya, karena kondisinya adalah meskipun alat ini masih bisa digunakan, namun dia bisa jadi tidak ekonomis untuk dipakai. Kita tahu mesin itu mobil misalkan, semakin umurnya tua, dia semakin boros, semakin sering rusak, semakin sulit dioperasikan. Meskipun dia masih bisa jalan. Gitu ya. Baik, itu clear. Bedaan antara umur teknis dan umur ekonomis. Jadi alat itu diganti tidak selalu karena dia itu nggak bisa digunakan, tetapi seringkali juga karena dia itu sudah tidak ekonomis. Ya, baik. Nah, Mas Mbak, di slide yang kalian lihat itu, slide ini sudah saya upload di Classroom ya, Mas Mbak. Jadi silahkanlah bisa didapat masing-masing. Di sini ada istilah defender, challengers, kemudian sunk cost. Defender itu adalah mesin yang sekarang kita punyai. Jadi misalkan sekarang kita punya pabrik. Pabrik kita menggunakan mesin. Mesin yang sekarang kita gunakan, existing mesin, existing equipment, itu adalah defender. Ya, defender. Pemain bertahan dia itu. Nah, kemudian challengers. Challengers itu adalah alternatif mesin baru. Jadi di luar sana, di pasaran, di pasar, itu ada alternatif lain. Mesin lain, equipment lain. Itu. Ya. Nah, ini nantilah dua ini yang akan kita hitung. Jadi alternatifnya menjadi kita tetap menggunakan existing, yaitu defenders, atau kita mereplace existing equipment, existing mesin dengan mesin yang baru, challengers. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mengerjakan, memilih proposal bisnis berdasarkan NPV, IRR, payback period, dan lain-lain, itu ada alternatif 1, 2, 3, dan seterusnya banyak gitu. Di replacement analysis itu alternatifnya 2. Existing yang kita miliki dan challengers, alternatif lain yang ada di pasar. Nah,
Baik. Kemudian sang kos. Sang kos ini adalah biaya-biaya yang sudah keluar dan biaya ini tidak bisa kita pengaruhi lagi terhadap keputusan yang kita akan ambil. Oleh karena itu, nanti dalam analisisnya, sang kos ini tidak boleh diperhitungkan. Kenapa sang kos ini dibahas khusus? Karena sang kos ini sering menjebak pengambil keputusan. Sang kos trap, jebakan sang kos. Sang kos ini apa, Mas Mbak? Sang kos itu kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari itu sering sekali bahkan kalian dengar kalimat-kalimat ini. Jangan diganti, itu dulu belinya mahal. Jangan diganti, itu dulu nyarinya sulit. Ya, jangan diganti. Itu dulu yang masang adalah ayahmu. Jangan diganti. Itu dulu yang meresmikan adalah Bapak A, Bapak B, dan seterusnya. Ya, jangan diganti. Itu dulu ketika pemasangan sampai timbul korban jiwa. Kalau sampai itu diganti, maka korban jiwa itu menjadi sia-sia. Dan seterusnya, banyak sekali. Padahal semua itu tidak bisa kita apa-apakan lagi kejadian itu. Bahwa itu sulit dipasang, bahwa itu dulu mesin itu yang punya satu-satunya adalah perusahaan ini dan tidak ada yang punya, itu semua adalah dulu. Tidak ada pengaruhnya terhadap efisiensi apapun untuk ke depannya. Ya, itu sang kos. Kenapa nggak mau ganti jurusan? Karena bla bla bla, teruskan sendiri. Beberapa juga begitu, itu juga sang kos sebenarnya. Baik, nanti kita lihat aplikasinya ya di sini. Baik, kemudian yang keempat, Mas Mbak, gara-gara sang kos ini sangat sering menjebak pengambil keputusan, maka dalam replacement analysis itu ditegaskan kembali dalam poin keempat itu. Ya, ketika bikin replacement analysis, sudut pandangnya, perspektifnya itu haruslah seakan-akan dari pihak luar, pihak yang netral, ya, outsider perspektif. Jadi kalau yang menganalisa itu orang dalam di pabrik itu, seringkali pertimbangannya macam-macam. Kita sudah terbiasa menggunakan mesin itu. Kalau menggunakan mesin itu, nanti ada karyawan yang menjadi tidak bekerja lagi. Kalau ada mesin itu, maka nanti kita harus bekerja lebih keras lagi karena output rate-nya lebih cepat dari biasanya. Macam-macam lah pertimbangannya. Maka itu ditekankan dalam poin keempat, itu menjadi outsider perspektif. Jadi kalau bisa yang melakukan itu adalah yang netral. Kemudian yang kelima itu adalah bicara tentang umur teknis. Nanti akan mudah kita pahami kalau menggunakan contoh. Ya, baik. Ini sekarang perhatikan di slide ini. Di situ ada defender, ada challengers. Di pasar mesin itu banyak alternatifnya. Tetapi yang kita analisis cuma satu. Satu itu siapa sebenarnya? Satu itu adalah the best challengers. Di luar sana banyak, kita pilih satu yang kira-kira terbaik, dan itulah yang akan kita bandingkan dengan existing mesin kita. Baik, kita
kita lanjutkan. Nah, begini, Mas Mbak, ya. Ini ilustrasi. Ilustrasinya gini. Perhatikan cash flow ini. Kita punya mesin yang existing, old mesin tua, mesin yang kita miliki. Mesin ini sudah kita miliki, kita gunakan selama 4 tahun. Mesin ini sudah kita gunakan selama 4 tahun. Dulu mesin ini belinya itu 2.200 US dollar. Dulu belinya segitu. Mesin ini setiap tahun operasional dan perawatannya itu 700 dolar setiap tahun. Nah, mesin ini bisa digunakan 6 tahun lagi. Bisa digunakan 6 tahun lagi. Pada akhir tahun ke-6, ketika mesin itu sudah tidak bisa digunakan lagi, mesin itu masih laku dijual seharga 200 dolar. Itulah yang disebut sebagai nilai sisa, salvage value, nilai sisa. Nah, mesin lama ini, kalau kita jual sekarang, pada saat kita menganalisa itu, kita jual sekarang, dia itu laku 600. Jadi kalau mesin yang sekarang kita pakai ini, kita jual gitu, dia laku 600. Kalau kita pakai 6 tahun lagi, nanti di akhir tahun ke-6, dia kita jual laku 200. Setiap tahun, biaya operasional dan perawatannya 700. Nah, yang atas, ini adalah cash flow-nya the vendor. Cash flow-nya existing mesin. Nah, Mas Mbak, yang dimaksud dengan sunk cost itu adalah ini, yang merah ini. Jadi uang yang sudah keluar sebanyak 2.200, kemudian operasional cost dan maintenance 700, selama 4 tahun yang sudah kita lalui bersama mesin itu tidak boleh diperhitungkan. Ya, tidak boleh diperhitungkan. Baik. Nah, kemudian yang bawah itu adalah challengers atau alternatif baru. Kemudian kita memiliki mesin baru, alternatif ya, alternatif mesin baru. Mesin baru ini harganya 2.400 dolar. Karena dia baru, mungkin juga pakai teknologi baru, maka biaya operasionalnya dan perawatannya murah, yaitu 400 US dollar. Kalau dia sudah kita pakai 10 tahun, itu kita akan jual harganya itu 300 dolar. Nah, replacement analysis itu adalah kita harus menentukan apakah kita tetap menggunakan existing equipment atau mereplace dengan new equipment. Gitu saja, Mas Mbak, ceritanya. Jadi, kalian tinggal gunakan metode-metode perbandingan alternatif itu untuk mengevaluasi 2 cerita itu. Ya. Nah, Mas Mbak, ini kan sebenarnya bukan hal baru. Cuma kehati-hatian itu yang perlu kalian pahami, yaitu mengenali mana yang sunk cost dan tidak boleh dihitung, dan mana cost-cost yang memang harus diperhitungkan.
Ya, baik. Nah, kalau begitu di bagian defender, ya, di bagian defender, maka yang boleh diperhitungkan itu hanya ini, yaitu kita seakan-akan membeli mesin alternatif satu itu ya, alternatif satu atau yang defender itu, kita seakan-akan membeli mesin seharga $600. Karena mesin kita yang sudah kita pakai 4 tahun itu, kalau kita jual itu laku 600. Maka kalau kita menggunakan alternatif satu, maka sebenarnya kita itu membeli seharga 600. Artinya, kalau kita mau menggunakan mesin itu, sebenarnya kita itu berkorban untuk tidak mendapatkan $600. Karena kalau dijual memang masih bisa laku $600. Sehingga defender itu bisa kalian bayangkan begini, defender itu. Seakan-akan kita membeli mesin seharga harga pasarnya saat itu. Harga pasarnya mesin existing kita itu berapa. Jadi perbandingannya hanyalah kalian nanti menghitung ini. Jadi ada pengeluaran sebanyak 600 nih di periode ke-0. Kemudian operasional ini 700 ya, rutin setiap tahun. Kemudian di akhir tahun ada penerimaan karena mesin ini akan tidak kita gunakan lagi setelah 6 tahun kita jual, yaitu $200. Kalau yang challengers itu nggak banyak kesulitan karena kalian hanyalah menghitung cash flow ini. Beli mesin, kemudian biaya operasional yang keluarnya rutin setiap tahun, kemudian di akhir pemakaian mesin itu kita jual. Masih laku 300. Tuh. Nah, Mas Mbak, hati-hati. Ingat, ketika kita memperbandingkan alternatif, itu haruslah usia alternatifnya harus sama. Kalau 6 tahun, ya 6 tahun. Kalau 10 tahun, ya 10 tahun. Kalau belum sama, kita samakan pakai kelipatan terkecil. Kan? Nah, itu kalau pakai NPV, Mas Mbak. Kalau pakai NPV, net present value, itu menjadi repot kalau periode analisisnya itu tidak sama. Di contoh ini, itu 6 dan 10. Maka kita harus mencari kelipatannya, yaitu 30. Jadi Anda akan menghitung sampai 30 tahun. Dan itu kan merepotkan. Maka kita cari cara lain yang tidak merepotkan. Yaitu pakai A. Annual. Kalau pakai A, itu periode analisisnya tidak harus sama. Karena A itu kan mencari penerimaan rutin. Namanya rutin kok. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya tetap sama. Segitu terus dalam setiap tahun. Sehingga, Mas Mbak, di dalam replacement analysis ini, cash flow ini kalian ekivalenkan cari nilai A. Ini juga sama cari nilai A. Gitu. Karena ini adalah cost dan kita tidak menyukai cost, maka cost yang lebih kecil itu yang kita sukai. Itu kan ya. Nanti nilainya akan negatif. Kalau satunya negatif 1, kemudian satunya negatif 3, maka kita akan pilih yang negatif 1. Ya. Baik, saya akan lanjutkan dengan contoh. Nanti silahkan Mas Mbak tanya kalau kalian tidak paham gitu ya.
Saya carikan. Permisi Pak, Ya, apa saya boleh bertanya Pak? silakan Mas. Ya Pak, untuk yang cash flow tadi Pak, saya masih bingung Pak. Untuk yang sang cost itu berarti yang pas di point of view di 0 itu berarti apa saya harus tetap menghitung perawatannya atau lah membayangkan pembelian mesinnya 600 Pak? Nah, sang kos itu adalah gini gampangnya. Sang kos itu adalah semua biaya yang sudah keluar sebelum periode ke-0. Gampangnya begitu, Mas. Biaya yang muncul di periode ke-0 tetap dihitung. Misalkan ada pembelian, ada perawatan tambahan gitu ya. Perizinan itu dihitung. Upgrade. Kadang equipment itu perlu di-upgrade kalau mau dipakai. Ganti komponen, ganti apa. Apakah menjawab ya Mas ya? Atau apa ada pertanyaan lanjutan Mas? Oh, baik Pak. Berarti semisal di dalam soal itu ketika kita semisal mesin dijual dapat 600 dan perawatannya ada 700, berarti dua-duanya dihitung Pak? Iya, iya. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, yang penting itu tadi Mas. Equipment itu kalau seandainya dijual itu laku berapa? Nah, itu menjadi investmentnya di periode ke-0. Kalau sangkos itu yang mana? Sangkos itu yang semua yang sudah muncul sebelum periode ke-0. Jadi biasanya di soal itu, ketika replacement analysis itu, ceritanya itu macam-macam. Dulu mesinnya dibeli dengan harga sekian. Waktu itu dibeli dari luar negeri, dikirim menggunakan kapal, bayar pajak, bayar perizinan sekian. Terus mesin itu sudah kita pakai selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu setiap periodenya sekian. Mesin itu masih bisa kita gunakan untuk 5 tahun ke depan. Kalau mesin itu kita jual saat ini, masih laku sekian. Tipenya begitu, Mas Mbak, soalnya. Jadi, semua biaya yang sudah keluar sebelum periode ke-0, itu menjadi sang kos. Sang kos itu adalah hanya penyesalan yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Kita itu menganalisis kan untuk membuat keputusan. Keputusan ini kan kita ambil untuk mengubah. Keputusan itu kan kita ambil untuk mengubah keadaan kan ya. Apapun kan, keputusan kan begitu. Kalau kita tahu ada keadaan yang tidak bisa kita apa-apain lagi, maka itu menjadi sang kos. Penerapannya luas sih Mas Mbak, ini tidak hanya di ekonomi teknik sang kos itu. Ambil keputusan apapun, sang kos itu nggak boleh diperhitungkan. Baik, saya lanjutkan dengan contoh. Sebentar, saya carikan contoh yang sudah terlihat Mas, contoh yang baru Mas Mbak? Ampun Pak. Sudah ya? Coba dibaca. Jadi ada alat pembantu, alat itu kan ada alat utama sama alat bantu ya.
Baik, ceritanya itu kan kita punya alat. Alatnya sedang rusak saat ini. Tapi rusak ini, kalau kita perbaiki, itu masih bisa kita gunakan 3 tahun lagi. Biaya perbaikannya, bisa kalian lihat di situ, biaya perbaikannya berapa itu? 15 juta. Ya. Kalau alat ini setelah diperbaiki 15 juta, maka alat ini akan bisa dipakai 3 tahun dan setiap tahunnya itu harus perawatan rutin 1,2 juta. Atau udahlah kita nggak pakai uang gitu misalnya, dan kita beli baru. Nah, yang beli baru ini harganya berapa ini harganya? Harganya belum dicantumkan ya di sini, kelewatan. Ada harganya, kemudian ada biaya perawatan per tahunnya. Nah, Mas Mbak perhatikan ini. Jadi yang defenders itu yang atas, kemudian yang challengers itu yang bawah. Nah, Mas Mbak, pertama dia itu tahunnya berbeda. Ya, yang tadi 3 tahun, yang bawah itu berapa? 10 tahun kalau nggak salah. 20 tahun bahkan. Nah, makanya enaknya kita pakai A. Jadi semua kita konversi ke A. Jadi yang A tadi kan posisinya rusak. Supaya mau bisa dipakai maka perlu investment 15 juta diperbaiki. Setelah diperbaiki kita harus mengeluarkan 1,2 juta rutin per tahun. Nah, maka totalnya segini rutinnya. Kemudian yang bawah segini. Maka ternyata masih lebih murah menggunakan yang existing. Gitu Mas Mbak, tidak rumit kan sebenarnya. Jadi kalian tinggal identifikasi lah sunk cost-nya mana, investment-nya mana, operasional and maintenance cost-nya mana, adakah salvage value atau nilai sisa. Jadi gini Mas Mbak, tipikal dari kondisi ini itu adalah panah ke bawah investment. Jadi kalau defender investment-nya itu adalah nilai pasar dari mesin itu jika seandainya dijual. Terus kemudian operasional and maintenance cost rutin. Terus kemudian nilai sisa. Kalau sudah nggak kepakai, kemudian dijual. Nilai sisa. OM, operational and maintenance. Investment, yang sama dengan MV. Market value-nya berapa. Cash flow yang seperti ini, kalian konversi ke A. Konversi ke A. Yang bawah juga begitu. Yang bawah juga begitu. Kalau bawah kan gampang. Yang bawah itu kan beli baru. Nah, yang biasanya menyulitkan itu adalah hanya mengidentifikasi mana yang sunk cost dan tidak kita perhitungkan. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Misi Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Tadi kan periodenya disamain ya Pak ya? Yang pilihan 1 dan 2. Nah, kok ini di sini masih tulisannya as strip P 12%, yang atas 3, yang bawah 20 ya Pak periodenya? Ya. Kita itu perlu menyamakan periode jika kita menggunakan NPV. Jika kita menggunakan metode net present value,
kita perlu menyamakan periode. Kalau kita menggunakan A, annual, maka kita tidak perlu menyamakan periode. Gitu Mas Novel. Ya, makanya nggak usah menggunakan NPV karena akan repot, sulit. Kadang kelipatannya itu kan panjang ya. Itu Mas Novel. Jadi karena itu dikonversi ke A, maka kita nggak perlu menyamakan periodenya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, ada pertanyaan lain? Pak Dudi, Ya, Mbak. ini Pak, saya mau minta tolong kembali ke soalnya tadi. Saya mau SS. Ini tadi ada data nggak lengkap ya. Harganya 65. Ya. Ya, ini Mbak. Ini harganya 65 juta. Baik Pak, terima kasih. Nah, Mas Mbak, ketika membaca terkait dengan Defender maupun Challenger, kalian cari investasinya berapa ya? Nah, dari sini ternyata tidak beli, tidak mau dijual, tetapi perlu perbaikan, yaitu 15 juta. Kemudian setelah itu mau dipakai 3 tahun lagi, biaya operasionalnya 1,2. Di sini tidak ada informasi bahwa kalau sudah 3 tahun, apakah ini laku dijual? Tidak ada. Maka kalau nggak ada keterangan, kita asumsikan bahwa equipment-nya ini tidak laku dijual atau sama dengan 0. Kalau sudah berakhir umur teknisnya. Untuk bagian Challenger sama. 65. Setiap tahun kita mengeluarkan 200.000. Dapat dipakai 20 tahun. Sudah, itu saja Mas Mbak. Silahkan kalau ada pertanyaan lain lagi. Pak, untuk besok itu kan apa kita disediain tabel ya Pak ya? Open book sih Mas besok. Jadi kalian mau ngeprint tabel silahkan, mau bawa buku juga silahkan. Tapi tidak open smartphone loh ya, tidak open laptop. Kalian open book, boleh bawa kalkulator, nggak boleh handphone, nggak boleh laptop. Ya. Paling enggak yang bawa tabel lah. Bentar. Tabelnya itu kan kalau kalian nggak punya buku, maka ngeprintnya agak banyak ya. Saya nggak yakin kalian punya buku. Saya juga nggak yakin kalian sudah pinjam buku. Ya. Iya Pak. Mbak Ersi punya buku, Mbak Ersi? Nggak punya Pak. Kalaupun punya, sekarang kan PDF kan punyanya ya, di file ya. Iya. Nanti tak infokan gini deh. Habis ini nanti tak infokan, tak lihat soalnya. Berapa persen gitu ya interestnya. Jadi kalian cukup ngeprint dengan persen itu ya, nggak perlu semua persentase ya. Kan nggak penting angkanya kan, yang penting kalian bisa mendemonstrasikan bahwa kalian itu bisa mengerjakan. Besarnya persentase kan nggak penting sebenarnya. Nanti tak sampaikan berapa persen gitu. Baik,
Kemudian ke kasus berikutnya. Ini tadi itu soal pertama, Mas Mbak. Soal pertama itu kayak gitu. Jadi kalian banyak dari mesin ya, ini banyak dari mesin elektro. Sangat relevan sih. Beberapa 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu saya mengerjakan proyek di semen, iya semen Indonesia, Mas Mbak. Dia itu minta dianalisiskan mesin, suatu mesin itu sebaiknya diganti dengan mesin yang baru setiap berapa tahun. Diganti loh Mas, bukan ganti komponen, ganti mesin. Itu setiap berapa tahun. Ya. Nanti kalau kalian kerja, ya mungkin yang menghitungkan akan staf kalian gitu, tapi ya kalian harus paham konsepnya harus kuat lah ya. Baik, saya lanjutkan ke kasus yang kedua ya Mas Mbak. Kasus yang kedua ini itu terkait dengan umur ekonomis. Gini, Mas Mbak ini sudah kelihatan ya? Sudah. Bentar, tak close lagi. Sudah kelihatan ya yang whiteboard saya ya? Iya, Pak. Baik. Mas, gini. Kalau kasus yang pertama, tadi yang barusan kita bahas, itu kan kita punya mesin, kita pakai. Kemudian akan kita ganti dengan mesin baru yang mungkin saja berbeda. Ya mungkin penggantinya berbeda. Sekarang pertanyaannya, kalau kita itu sengaja akan mengganti mesin itu rutin, setiap 5 tahun sekali, itu kita ganti dengan mesin yang sama. Ya. Pertanyaannya adalah, setiap berapa tahun kita sebaiknya mengganti mesin dengan mesin yang sama? Itu, Mas Mbak. Jadi, ini soal yang kedua ini, itu terkait menghitung kalian itu harus bisa menentukan umur ekonomis suatu mesin atau peralatan. Ya, di awal tadi kan kita sudah sepakat bahwa ada umur teknis, ada umur ekonomis. Ada sebuah mesin itu bisa dijalankan, tetapi tidak ekonomis lagi. Nah, kita bisa mengatakan ini tidak ekonomis lagi, itu perlu hitung-hitungan. Gitu. Jadi kalian nanti akan bisa menghitung mesin ini sudah tidak ekonomis ketika melewati 3 tahun. Gitu ya, misalkan begitu. Baik, nah Mas Mbak, karakteristik dari mesin peralatan pada umumnya itu adalah biaya operasionalnya dan perawatannya itu akan semakin mahal. Tahun pertama mesin itu masih efisien, jarang rusak, produktif. Tahun kedua mulai, tahun ketiga mulai, tahun keempat sudah harus penuh kesabaran kalau pakai, gitu kan. Sering rusak, sering rewel, dan macam-macam. Jadi intinya operasional dan maintenance cost itu akan naik terus nilainya. Meningkat terus. Makin boros. Biaya operasional dan perawatannya itu makin besar dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Namun ada cara untuk mencegah itu supaya biaya operasional dan maintenance itu tidak membengkak, tidak naik terus. Yaitu dengan cara apa?
dengan cara menggantinya dengan mesin yang baru. Nanti efisien kan? Tetapi sering-sering ganti mesin itu kan juga biaya investasinya menjadi mahal. Wong sering beli baru kok. Sering beli baru, jual, sering beli baru, jual demi menekan operasional cost. Nah, umur ekonomis itu dihitung dengan cara memperhitungkan itu. Kan kita tadi secara konsep kita paham. Makin lama operasional cost suatu peralatan itu makin mahal. Kalau kita tidak mau operasional cost itu naik terus, ya udah ganti baru. Tapi kita juga tahu, sering-sering ganti baru, itu juga membutuhkan investment cost yang mahal. Terus enaknya gimana? Kan gitu kan, enaknya gimana? Nah, yang akan kalian pelajari itu sekarang adalah menentukan pasnya gimana. Apakah setiap 3 tahun ganti, setiap 2 tahun, atau setiap 5 tahun. Jadi ya faktornya tergantung operasional cost-nya seberapa mahal, peningkatan operasional cost dari tahun ke tahun itu seberapa besar. Dan tentu harga mesin barunya berapa. Gitu ya. Nah, perhatikan Mas Mbak, untuk yang kedua ini agak sulit. Agak sulit. Nah, makanya kemarin kalau saya kasih recordingnya saja tanpa interaksi kok sulit mestinya dipahami. Kayak ya kita belajar bareng lah enaknya. Baik, perhatikan Mas Mbak, ini ya saya awali dengan contoh. Baik, perhatikan ini Mas Mbak. Perhatikan ini. Kalian baca dulu lah, baca dulu, pahami situasinya. Jadi ceritanya kita itu memiliki mesin yang sudah kita gunakan 3 tahun. 3 tahun sudah kita gunakan. Kalau mesin itu kita jual, itu sekarang masih laku berapa itu? $13.000. Nah, pertanyaannya gini, Mas Mbak. Mesin itu secara teknis itu 5 tahun ke depan itu masih bisa, kalau kita mau pakai itu masih bisa secara teknis. Secara teknis tidak ada masalah, 5 tahun ke depan mesin itu bisa kita pakai. Namun secara ekonomis ada masalah, ya. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah secara ekonomis, bukan secara teknis loh ya. Kalau secara teknis mesin ini masih bisa dipakai 5 tahun ke depan. Sekarang yang harus kita jawab adalah secara ekonomis sebaiknya mesin ini kita hentikan pemakaiannya dan kita ganti dengan yang baru itu pada tahun keberapa. Gitu ya situasinya. Nah, untuk bisa menjawab itu kita perlu data ini. Mas Mbak, kita perlu data ini. Kita perlu data ini. Jadi sekarang
Jadi kalau mesin itu kita jual sekarang itu laku 13.000. Gitu ya, 13.000. Nah, kalau kita jual sekarang maka ya tidak ada biaya operasional dan macam-macam karena kita jual sekarang. Nah, kemudian dalam sekian tahun ke depan, kita membuat estimasi seperti ini, Mas Mbak. Jadi kalau kalian tanya, Pak, itu data dari mana? Kita estimasi, kita prediksi. Jadi kalau kita pakai setahun lagi, maka market value, jadi MKTV itu market value. Kalau AOC, Annual Operation Cost, AOC. Nah, market value-nya itu $9.000. Kalau kita pakai setahun, kemudian kita hentikan. Tahun pertama, itu operasional cost-nya itu 2.500. Kalau kita pakai dalam 2 tahun, pada akhir tahun kedua, dia itu kalau kita jual nanti akan laku 8.000. Dengan biaya operasional 2.700 untuk tahun kedua. Tahun ke-1-nya 2.500. Yes, pokoknya ada alternatif begitu ya, alternatif begitu. Nah, sekarang saya jelaskan cara menentukannya. Begini, Mas Mbak. Cara menentukannya begini. Kalau kita menganalisa untuk 4 tahun ke depan, maka sebenarnya kita itu sedang membandingkan 4 alternatif. Kalau kita menganalisa 5 tahun ke depan, maka sebenarnya kita sedang membandingkan 5 alternatif. Alternatif pertama adalah kita menggunakan mesin ini setahun lagi. Kemudian konsekuensi biayanya tinggal kita gambarkan dalam cash flow, kemudian semua itu kita konversi ke A. Alternatif kedua adalah kalau kita menggunakan mesin ini dalam 2 tahun. Setelah akhir tahun kedua kita jual. Gitu ya. Jadi kalau di contoh ini, misalkan kita menganalisa untuk 4 tahun ke depan, maka sebenarnya kita sedang membandingkan 4 alternatif. Baik, kita perhatikan yang alternatif ke berapa ini? Ke-1 ya, alternatif ke-1. Alternatif ke-1 adalah kalau kita pakai setahun lagi. Ya, indeksnya 1. Kita pakai setahun lagi. Maka gambarnya itu adalah kita beli mesin kita sendiri 13.000. Kemudian kita pakai setahun, kita jual laku berapa itu 9.000. Operational cost-nya 2.500. Ini kita hitung A-nya berapa. Ketemulah ini. Negatif 7.800. Kemudian alternatif yang kedua. Alternatif kedua, kita gambar juga ya, Mas Mbak. Investmentnya 13.000. Ya, 13.000. Kemudian kalau itu kita jual, nanti laku berapa itu? Laku 8.000 ya. 8. Kemudian operasional cost-nya pada tahun pertama, operasional cost-nya tadi 2.500. Pada tahun kedua, 2.700. Jadi cash flow yang seperti ini kita ubah ke A. Ketemulah angka ini. Terusnya, Mas Mbak.
Kemudian kita pilih yang paling sedikit cost-nya. Nah, di contoh ini, jadi polanya itu ya, cost-nya besar, mengecil, mengecil, kemudian membesar lagi. Nah, kalau sudah begitu, maka inilah jawabannya. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung, karena pasti akan membesar lagi tahun kelima ini. Jadi kalau seperti ini, Mas Mbak, jawabannya adalah yang ekonomis, peralatan itu hanya kita pakai 3 tahun lagi. Setelah itu tidak ekonomis. Ayo Mas Mbak, silahkan bertanya. Karena di bagian ini biasanya sulit biasanya. Tapi kalau sudah mengerti semua ya nggak apa-apa. Tapi yang belum mengerti bertanya Mas Mbak. Silakan Mas Edgar. Iya, permisi Pak, izin bertanya Pak. Berarti kalau semisal 10 tahun ke depan kita mengerjakannya juga harus menjabarkan sampai AW ke 10. Tidak harus. Tidak harus kalau beruntung. Kok beruntung Pak? Ya, beruntungnya gini Mas Mbak. Jadi cost ini ya, cost ini itu grafiknya begini Mas Mbak. Cost ini grafiknya begini. Jadi kalau ini dihitung, ya, ini dihitung, ini dihitung. Terus ini naik, ya, turun, turun, kemudian naik. Maka setelah ini itu nggak perlu dihitung, karena jawabannya adalah yang ini. Gitu Mas Edgar. Tidak selalu 10, tapi kalau beruntung. Oh, Kalau yang minimum itu di tahun ke-10, yang hitung sampai 10. Tapi itu jarang. baik Pak. Dan selanjutnya saya ingin bertanya juga Pak, apa dalam penjabarannya harus sekuen ya Pak, atau bisa mengira-ngira begitu? Sekuen Mas, sekuen. Oh, Kalau mengira-ngira sih boleh ya. Mengira-ngira boleh sebenarnya. Tapi kalau masih tahap basic gini, urut aja lah dulu ya, urut dulu. baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mas Edgar kan pengen menebak, oh saya hitung 3, 4, dan 5. Kalau nanti ternyata polanya itu menurun terus 3, 4, 5, berarti kan jangan-jangan minimumnya 2. Ya, ya, adalah urut aja lah dulu. Jadi gitu Mas Mbak ya, kalian tidak perlu menghitung semua. Jadi kalau 10 gitu, kalau kalian sudah menemukan, pertama itu besar, biasanya besar, mengecil, 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 terus setelah mengecil naik. Sudah, itu yang sebelum naik itulah yang umur ekonomisnya. Mas Mbak, ini kan saya menjelaskan ya. Tapi kalian latihan lah, minimum 1 soal ya. Karena kalian nanti tidak mengerti kesulitannya. Kalau hanya melihat saya menjelaskan, merasa paham, itu biasanya kalian tidak menyadari ketidaktahuan kalian. Oh ternyata ada pertanyaan ini ya, kok nggak kepikiran tadi. Kepikirannya besok, waktunya habis Mas Pak. Waktunya Pak cukup. Paling nggak latihan lah 1 soal, 2 soal. Silakan Mas Abi. Baik Pak, terima kasih. Saya masih belum mengerti Pak untuk perhitungan AW ini kenapa harga jual yang awalnya tetap kita masukkan Pak dalam bentuk negatif Pak. Nah itu kenapa kita tetap pakai untuk diperhitungannya Pak? Kalau bayangan Mas Abi gimana? Maksudnya gini, apakah itu nggak logis kalau kita pakai yang 13.000 itu kan ya?
Iya, Pak. Gimana? Mungkin dari saya sendiri pikirnya 13.000 kan itu harga yang seharusnya kita dapatkan ya, Pak. Kalau kita jual sekarang. Nah, pikir saya untuk jika kita mau jual di periode selanjutnya kita hanya menghitung nilai jual dia di periode 1 dan dikurangi ininya Pak maintenance-nya Pak. Mungkin itu sih penangkapan saya masih belum nangkep kenapa harus pakai yang negatif 13.000-nya Pak. Ya, baik. Nah, begini Mas Mbak, umur ekonomis itu kan sebenarnya gini ya, kita itu sedang mengevaluasi alternatif. Mau pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun lagi. Itu ya alternatifnya itu. Nah, kalau, ini saya gambarkan ya, kalau saya mau menggunakan 3 tahun lagi, ini alternatif yang 3 tahun ya. Kalau saya ingin menggunakan 3 tahun lagi, apa syaratnya untuk bisa menggunakan 3 tahun lagi? Syaratnya adalah mesin itu tidak kita jual. Kalau kita mau pakai 3 tahun lagi. Kalau mesin itu tidak kita jual, itu kan artinya kita itu kehilangan opportunity untuk mendapatkan 13.000. Opportunity cost ya. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 13.000. Jadi kalau mau pakai 3 tahun, maka kita itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 13.000. Karena kalau kita jual kan masih laku 13.000 gitu. Atau ginilah, kita jual, kita belikan mesin baru yang harganya 13.000. Kan bisa juga kan ya. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Ya, artinya sebenarnya kita itu membeli mesin kita itu 13.000 sebenarnya. Karena kalau mesin kita itu kita jual laku 13.000. Terus kemudian 13.000 ini kita belikan mesin lain, kan juga bisa. Jadi intinya sebenarnya kita itu membeli mesin. Sebenarnya. Membeli mesin kita sendiri. Maka ini 13.000 itu tetap kita perhitungkan sebagai investmentnya. 13.000. Kalau 13.000, maka operational cost tahun pertama itu 2.200. Operational cost tahun kedua 2.700. Operational cost tahun ketiga berapa itu? Tahun ketiga berapa sih Mas Mbak? 3.000 ya? 3.000. Kalau kita jual di tahun ketiga lakunya 6.000. Cash flow inilah yang kita hitung A-nya. Tapi pertanyaannya ini bukan sih? Halo Mas Adi. Iya Pak, jadi nangkep saya 13.000 ini maksudnya ini ya Pak, kondisi kita sebenarnya itu sedang membeli barang kita ya Pak. Harga market value yang seharusnya kita dapat, kita anggap pada periode 0 kita membeli alat kita ya. Gitu. Iya, tapi gini Mas Mbak. Membeli barang kita sendiri itu kan kelihatan konyol gitu ya, lucu gitu. Tetapi pada faktanya itu bisa kita lakukan loh Mas. Ya. Saya punya mesin. Mesin saya itu kalau kita jual laku 13.000. Gitu kan? Oke lah, misalkan kita tidak mau menggunakan mesin kita. Tak jual mesin itu laku 13.000. Lalu 13.000 itu saya belikan mesin lain. Saya belikan mesin lain yang harganya sama 13.000. Terus kita gambar cash flow-nya. Kan cash flow-nya sama jadi.
Makanya 13.000 itu tetap harus diperhitungkan sebagai pembelian mesin. Meskipun pada prakteknya itu tidak kita jual terus beli sendiri gitu, enggak kan. Tapi faktanya kan begitu logisnya. Saya jual, tak belikan mesin lain, harganya sama gitu. Terus kita pasang, cash flow-nya kan sama. Keluar 13.000. Silahkan kalau ada pertanyaan lain, Mas Mbak. Bentar saya saya jadikan satu datanya tadi biar kalian lebih enak. Mas Mbak perhatikan ya, hati-hati kalian coba kalian perhatikan secara hati-hati ini. Kita fokus ke yang ketiga ya, kita fokus ke yang 3 dulu. 13.000 ini jelas asalnya ya, 13.000. 10% diketahui, karena tahun ketiga kita pakai 3. Kalau kita pakai 3 tahun, maka di akhir tahun ketiga, saya akan menerima 6.000. 6.000 itu dari sini. Market value pada tahun ketiga ke sini. Kemudian perhatikan, operasional cost-nya setiap tahun beda. Kemudian 27 itu ke sini. 3.000 ke ya. Jadi operasional cost-nya setiap tahun ganti karena memang naik terus kan nilainya. Tipikal masalahnya begitu, tidak ada operasional cost yang menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun. Jadi tipikalnya itu akan naik terus. Operasional cost-nya itu naik terus, market value-nya akan turun terus. Kan begitu tipikal. Gimana Mas Mbak? Loh, kalian kalau nggak ngerti nanya Allah ya. Nanya Allah. Permisi Pak, Ya Mas Noval, silakan Mas. bertanya Pak. Saya masih bingung kenapa yang dicari anualnya itu cuman yang di biaya perawatan terakhir Pak. Misalkan yang di periode kedua yang di 2.700 dicari anualnya, terus periode ketiga yang dicari anualnya tuh yang 3.000 itu Pak. Enggak periode terakhir itu setiap tahun. Gimana pertanyaannya? Kok bingung saya? Mana? Kok maksudnya terakhir itu gimana? Kalau kita menghitung 3 itu 3 tahun di perhitungan semua. Mana yang terakhir? Maksudnya yang kenapa anualnya yang di 3.000 doang Pak yang dicarinya? Maksudnya Yang mana? Ini. 3. Iya Pak. Yang 2.700-nya nggak dicari anual. Cari Mas, sebentar tak panjangkan anunya.
Mas, kalau tak buat gini, yang lain perhatikan ya, pertanyaan penting dari Mas Noval. Kalian jangan salah di situ nanti. Wes, cash flow-nya kan seperti tadi ya, cash flow-nya sudah digambar. Baik. Kok kecoret? Ini adalah untuk yang Recording investasi. stopped. Ini adalah yang untuk investasi dan untuk yang nilai sisa. Ya. Perhatikan ya Mas Mbak, yang lain juga bukan hanya Mas Noval, yang lain juga perhatikan. Kalian nggak sadar ada pertanyaan ini. Gitu. Untung ditanyakan Mas Noval kan gitu ya. Karena terjadi di present, maka P ke A. Maka kalau nilai sisa itu kan di masa depan, di tahun ketiga, maka F ke A. Ya. Base clear, sampai sini clear kelompok ini. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Noval itu ini. Oke. Jadi yang dicari A-nya itu bukan 3.000 saja. 3.000 itu jadi satu kelompok dengan 2.500, 27, 3.000. 2.500 terjadi di tahun ke-1. Maka F ke P. Jadi semua ini yang saya garis bawahi ya. Ini itu dijadikan ke P dulu semua. Jadi operational cost itu dikonversi ke P semua dulu. Setelah jadi P, kemudian dikalikan dengan ini untuk mengubahnya menjadi A. Gitu Mas Noval ya, Mas. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ngerti Mas Noval ya? Iya Pak. Karena tadi aku pindah baris jadi bikin salah paham ya. Jadi yang operational cost tadi itu dijadikan ke P dulu semua. Setelah ketemu jadi P, dikonversi ke A. Kemudian yang investment yang 13.000 itu dijadikan A. Yang 6.000 penjualan itu kita jadikan A juga. Hati-hati Mas Mbak, 13.000 itu negatif, 6.000 itu positif. Pak Dudi. Ya, silakan. Siapa yang nanya ini? Silakan, Mbak. Itu tadi yang 13.000 kan negatif ya Pak. Kemudian yang 6.000 ini positif. Lalu yang 2.500 ini negatif. Nah, kemudian yang 2.700 itu sebenarnya negatif ketemu negatif atau memang plus Pak? Negatif semua. Negatif semua. Yang panahnya ke bawah itu negatif semua. Ya, investment operasional itu negatif. Satu-satunya yang positif itu adalah nilai sisa. Salvage value. Nilai jual di akhir pemakaian. Lalu Pak, itu tadi di soal kan untuk market value sama annual operation cost-nya itu yang untuk T sama dengan 5 itu nggak ada ya Pak? Itu memang gimana? Inilah, ini ada nih. Oh, itu berarti nanti diketahui ya Pak ya? Diketahui. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Natasha. Oke, izin bertanya, untuk di yang tahun pertama itu kenapa 2.500-nya tidak diubah ke present value ya? Karena dia itu sudah rutin. Karena dia itu kan kita mau mengkonversi ke A. A itu apa sih? A itu kan penerimaan rutin, ya. Dan dia itu hanya sekali terjadi. Jadi kalau kita ngitung A, ya kita ngitung A gitu ya. Terus periodenya itu cuma 1 gitu. Itu sama saja sebenarnya. Dihitung nggak dihitung sama saja.
Mbak Natasha kan tanya kenapa Pak itu nggak dikalikan faktor konversi gitu kan ya. Nah itu sebenarnya karena dia itu hanya terjadi sekali. Dan gini. Kamu rutin, ya rutinnya tapi sekali. Gitu. Mau dikonversi dengan apa? Rutin tapi sekali, sama saja gitu loh. Itu Mbak Natasha itu kejadian khusus kalau dia itu rutin tapi cuma sekali. Baik, berarti untuk tahun-tahun berikutnya itu karena rutinnya itu ada biaya-biaya lain yang beda, jadi harus dikonversi atau bagaimana Pak? Iya begitu. Nah, karena beda-beda maka perlu dikonversi. Baik Pak, terima kasih. Silakan Mas Mbak kalau ada pertanyaan lain. Jadi kalau begini Mas Mbak ya, dasar dari ekonomi teknik dan juga sebenarnya ya, financial engineering. Nanti kalau kalian belajar analisa keuangan, basicnya itu sebenarnya adalah equivalensi. Equivalensi itu loh Mas Mbak, F ke P, P ke A, ke G. Kalau itu dasarnya kalian kuat itu, kasus-kasus begini kan cuma sebenarnya. Kasus khusus dari equivalensi. Gimana Mas Mbak? Sudah siap? Mas Edgar gimana? Sudah siap Mas? Belajar dulu, Pak. Soalnya tuh besok tuh cuma 2 itu. Ya. Satu yang pertama tadi, defender sama challengers itu kalian mempertahankan yang existing atau mengganti dengan yang baru. Soal pertama. Soal kedua, seperti ini, kita mencari umur ekonomisnya. Pak, Ya, Mas Dafa, gimana? untuk besok itu apa kita diperkenankan bawa catatan ya Pak ya? Boleh wong open book kok. Open book boleh catatan. Oke Pak, baik Pak. Izin Ya, bertanya. catatan ya, bukan smartphone, bukan handphone ya. Catatan tuh tulis tangan ya. Ya, Mbak Natasha. Untuk file yang ini kok yang ada di Classroom itu enggak selengkap yang Bapak tampilkan sekarang ya, atau memang beda file ya Pak? Oh ya, yang ini belum tak upload. Ya wis tak upload ya sekalian ya. Nah. Sama satu lagi Pak, berarti selama perhitungan itu kita juga memperhitungkan opportunity cost ini ya, kayak menjual di harga 13.000, kalau misalnya kita lewatkan itu kita tetap memperhitungkan kerugian yang bakal terjadi gitu ya Pak? Ya, jadi opportunity cost itu menjadi investment cost yang harus kita keluarkan kalau kita memilih tetap menggunakan mesin kita. Baik Pak. Cost. Pak Dodi, saya izin bertanya lagi Pak. Ya. Jadi bagi yang EBTS kemarin gagal mengumpulkan jawaban, itu kan kata Pak Dodi mau diberikan susulan ya. Itu seperti apa Pak nanti? Tugas, Mas Mbak. Tugas. Tapi itu nanti tak kabari selanjutnya ya, setelah ujian besok lah. Baik Pak. Terima kasih.
Mas Mbak, besok hitungannya itu 2. Terus ada pertanyaan konsep, mungkin 5 gitu. Sebentar, konsepnya kira-kira begini ya Mas Mbak. Kira-kira sebentar. Sudah tak anu sih, sudah tak upload sebenarnya. Tapi lebih kepada anu yaitu cara berpikir yang sudah terbangun gitu. Misalkan ini sudah saya upload juga ya yang coba. Sudah kelihatan Mas Mbak ini. Ampun Pak. Jadi kalau di kelas kan saya sering bercanda kan ya. Mas Mbak, mari kita budayakan berani berhutang kan gitu. Berhutang itu baik gitu ya. Itu bercanda tapi serius gitu ya. Sekarang di slide ini juga ada ya yang saya upload itu. Kan waktu itu pernah saya minta kalian kalau punya waktu silahkanlah cari daftar negara-negara penghutang terbesar. Kalian lihat sekarang di slide itu. Juara 1 berapa? Amerika juara 1. Juara 1 Mas Mbak soal hutang. Paling besar di hutangnya. Terus pertanyaannya, maju mana Indonesia dengan Amerika? Amerika. Sejahtera mana? Sejahtera Amerika. Orang-orangnya pintar mana? Pintar Amerika. Apakah Amerika miskin? Tidak. Kok banyak utangnya? Kan gitu kan ya. Nah, soal konsep itu bisa begini pertanyaannya. Pada situasi apa berhutang itu merupakan keputusan yang baik? Pertanyaannya bisa begitu. Jadi kenapa sih slide ini penting, Mas Mbak? Slide ini penting. Saya itu terlalu sering melihat di TV, di medsos gitu ya. Banyak orang itu menyalahkan pemerintah yang banyak hutangnya. Tanpa, ini yang salahnya, fatalnya itu ini. Tanpa membahas penggunaan hutangnya. Hutang kalau dikorupsi salah. Tapi kalau hutang untuk investasi harus. Ya. Makanya slide ini penting itu untuk membuka lah kalian paling tidak menyadarkan teman-temannya, lingkungannya begitu. Jadi kalau guyon misalkan bagaimana supaya negara ini cepat maju? Pemerintahnya harus lebih berani berhutang. Kalau kalian paham. Nah, hutang itu pinjem modal, Mas Mbak. Anda pinjem mobil, nggak apa-apa. Pinjem modal, ya nggak apa-apa. Baik, ini fakta yang ya menarik. Kalian cari di mana-mana bisa. Kalian lihat ini. 10 besar yang hutangnya paling besar. Itu mereka juga akan masuk negara tersejahtera di dunia. Tapi hutangnya terbesar. Karena apa mereka bisa sejahtera? Dengan modal yang mereka peroleh dari hutang itu, mereka bisa menggunakan untuk yang lebih menghasilkan lebih banyak lagi. Itulah kerangka berpikirnya ROR, Rate of Return. Rate of Return kita hitung ketemu 10%. Ya, artinya kalau ada yang mau memodali dan dia hanya minta bunga kurang dari 10%, kita tetap menguntungkan dengan berhutang. Karena usaha kita akan menghasilkan 10%. Kalau dia memodali kita hanya minta 2%, kita akan ada keuntungan 8%. 8% dari 1 juta, berapa itu? 80.000. 8% dari 10 juta itu 80.000.
8% dari 1 triliun. Berapa itu? 80 M. Artinya apa? Semakin banyak yang kita hutang, nilainya, persenannya akan semakin besar. Wes, teruskan sendirilah, Mas Mbak. Kalian sudah pintar-pintar, ya, teruskan sendiri. Akibat berikutnya. Ya. Jadi pertanyaannya seperti itu, konsep-konsep itu. Jadi pada situasi apa berhutang itu bagus, ya. Terus yang kedua, kenapa kita perlu menghitung payback period? Apa itu NPV? Apa itu ROR? Kenapa kelayakan itu tidak cukup dihitung dengan ROR, tapi harus dilengkapi dengan PBV, NPV, ROR. Ya. Terus pertanyaan berikutnya. Kalau ada dua alternatif investasi, kemudian umur investasinya tidak sama, kenapa kok harus disamakan dulu? Gitu-gitulah Mas, Mbak. Nanti ada 5 soal yang begitu ya. Silahkan Mas, Mbak, kalau ada pertanyaan. Tadi Mbak Natasha minta file ini di-upload kan ya. Ya nanti saya upload ya untuk latihan. Terima kasih Pak. Baik, gitu ya Mas, Mbak. Kelihatannya sudah siap semua untuk ujian ya. Mas, Mbak, saya sarankan betul loh ya, jangan hanya mengikuti kuliah. Latihan minimum 1 soal lah ya. Soal tipe 1, soal tipe 2 minimum latihan 1. Buku-buku banyak. Ya, di buku-buku banyak. Penjelasan lebih detail. Baik, begitu Mas, Mbak. Silahkan melanjutkan aktivitas. Yang mau nge-game silahkan nge-game, yang mau tidur, yang mau nonton silahkan ya. Kita cukupkan kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam 1 semester ini banyak manfaatnya. Kalaupun kalian lupa detailnya, tapi paling tidak insight-nya, konseptualnya, substansinya mestinya paham lah ya. Mestinya paham substansinya. Meskipun detail-detail perhitungannya agak lupa-lupa, tapi kalau buka buku ya akan paham lagi nanti. Ya. Baik, begitu Mas Mbak. Kita cukupkan kuliah kita. Kalau ada kesalahan-kesalahan ya mohon dimaafkan ya Mas Mbak. Namanya juga manusia pasti ada salahnya. Diniatkan sebaik apapun ya pasti ada salah. Ya. Baik Mas Mbak, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu besok siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.